Selasa pagi ini, Saudara ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selain Nadiem, 3 terdakwa lain akan menghadapi dakwaan. Mereka adalah ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arif. Kemudian Mulyatsyah selaku Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021. Sekaligus KPA di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2020-2021. Serta Sri Wahyuningsi yang menjabat Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021. Selasa pagi dijadwalkan sidang perdana kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Informasi terkini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Hanil Rivelino. Putu, selamat pagi. Jadi jam berapa sidang akan digelar hari ini dan apakah Nadiem akan hadir? Mengingat sebelumnya Nadiem tengah dibantarkan karena sakit. Ya, selamat pagi Mario dan juga saudara. Hari ini rencananya kalau lihat bagaimana jadwal yang diumumkan kepada publik begitu, ini sidang akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang utama begitu. Nanti akan dipersilahkan kami juga jurnalis yang ada di Tipikor untuk meliput secara langsung dan juga terbuka. Namun memang tadi juga sempat disampaikan, saya mencoba mengkonfirmasi begitu kepada pihak dari Pengadilan Jakarta Pusat, dari Pengadilan Tipikor, bahwa mengingat kemarin sempat ada informasi bahwa terdakwa atas nama Nadiem Makarim ini dibantarkan ke rumah sakit karena harus menjalani proses operasi yaitu pada tanggal 11 Desember 2025, sehingga kami juga masih menunggu kepastiannya apakah nanti keputusan dari majelis hakim, karena tentu saja ini akan dikembalikan kepada majelis hakim yang sudah ditunjuk begitu ya oleh Pengadilan Tipikor untuk memutuskan terkait dengan agenda sidang pada hari ini. Kalau melihat apa yang kemudian akan disampaikan atau apa agenda sidang yang nantinya akan berjalan, hari ini rencananya akan disampaikan atau dibacakan dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk 4 terdakwa. Sehingga ketika salah satu terdakwa ini ada yang tidak hadir, tentu ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim apakah dakwaan akan tetap dibacakan atau akan ditunda ke waktu sidang yang lain begitu ya, dimundurkan sementara. Tapi untuk terdakwa-terdakwa yang hadir ini nanti akan dibacakan. Jadi kami masih menunggu bagaimana nanti kebijaksanaan hakim, keputusan hakim, pertimbangan hakim apakah akan tetap melanjutkan proses pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum atau nanti akan ditunda sementara. Nah, kalau kita lihat bagaimana jalannya proses persidangan Nadiem Makarim sendiri, memang ini merupakan sidang perdana bukan hanya untuk Nadiem Makarim tapi juga untuk 3 terdakwa lain, yaitu ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, kemudian ada Direktur SMP di Ditjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2020-2021 Mulyatsyah, kemudian ada Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Sri Wahyuningsi. Nah, untuk 3 terdakwa lainnya ini juga sama diagendakan akan mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk kemudian mendengarkan apa saja peran-peran dari masing-masing terdakwa, kemudian pasal apa yang akan disangkakan, dan juga tentu saja yang ditunggu publik adalah ancaman pidananya seberat apa sih yang diberikan kepada Nadiem Makarim CS ini. Apakah punya peran yang berbeda sehingga masa hukumannya nanti akan berbeda. Ini tentu yang nanti kita harus tunggu bagaimana jaksa penuntut umum ini membacakan dakwaan. Kemudian dari informasi yang kami peroleh juga, Nadiem Makarim ini bukan kali pertama begitu ya dibantarkan ke rumah sakit, melainkan ini kali kedua, di mana sebelumnya pada 29 September 2025 Nadiem juga sama sempat dibantarkan ke rumah sakit dan akhirnya masa penahanannya pun tentu saja ini karena dibantarkan jadi tidak dihitung begitu. Jadi ini kali kedua, kita tunggu bagaimana keputusan dari majelis hakim. Selain itu juga yang menarik Mario dan juga saudara pada persidangan kali ini
kami juga menantikan pihak keluarga begitu dari Nadiem Makarim, sang istri, di mana pada masa sebelumnya ketika mencoba mengajukan proses pra-peradilan ini juga terus didampingi oleh sang istri begitu ya. Dan ketika pra-peradilan tersebut ditolak oleh majelis hakim, istri dari Nadiem Makarim ini juga menyampaikan bagaimana kekecewaannya dan juga tetap merasa bahwa seharusnya Nadiem Makarim ini tidak didakwa dengan sangkaan pasal-pasal yang berat. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ada beberapa pasal yang memang nantinya akan didakwakan begitu ya, yakni pasal 2 dan juga pasal 3, ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, kemudian juga ada pasal 55 ayat 1 KUHP yang nantinya ini bisa mengancam Nadiem Makarim CS, di mana kalau saya sederhanakan bunyi pasalnya, intinya adalah ada upaya yang kemudian akan memperkaya diri ataupun juga korporasi, menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara. Dari proses perhitungan dengan adanya dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dan juga rekan-rekannya, ini dihitung oleh Kejaksaan Agung mencapai 2,1 triliun rupiah. Jadi dengan besaran tersebut, kira-kira hukuman apa yang akan didakwakan kepada Nadiem Makarim? Tentu kita harus tunggu proses persidangannya, dan untuk sidang perdana nanti direncanakan akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mario. Terima kasih Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Hanil Rivelino atas laporannya. Selamat bertugas kembali.